market research ya. Nah, di dalam market research ini ada presentasi yang harus kamu siapkan dan tentunya template-nya sudah disiapkan ya di kelas financial modeling ini. Untuk studi kasus yang akan kita coba sebagai latihan kamu adalah Pola Orbis, yaitu sebuah perusahaan skincare dengan market premium ya. Pertama-tama adalah bagian halaman ini. Kamu nanti akan memasukkan tampilan seperti apa Pola Orbis ini, produk-produknya berdasarkan segmen bisnisnya dan bisnis modelnya seperti apa. Untuk memperoleh data-data informasi, nanti kamu bisa lihat di video setelah ini ya, bagaimana caranya melakukan market research, dan kemudian nanti di dalam video tersebut juga ada contoh-contoh cara membuat pengerjaan dari presentasi ini. Oke, bagian pertama ini adalah memasukkan produk dari bisnis berdasarkan segmen dan juga bisnis modelnya seperti apa. Kemudian nanti kamu juga perlu memasukkan market size dan market share, yaitu penjualan dari produk yang target analisis kamu itu misalnya Pola Orbis kasusnya ya, itu market size atau penjualan total di Jepangnya sendiri itu ada berapa. Kemudian target market share itu untuk brand atau segmen tertentu ya di dalam yang setipe dengan perusahaan yang kamu analisis. Misalnya Pola Orbis adalah segmennya tuh premium, berarti target market share untuk premium skincare total penjualannya di Jepang tuh berapa. Kemudian market share adalah berapa porsi si penjualan perusahaan dibandingkan dengan target market share dan juga market size. Nah, market share ini bisa kamu masukkan total revenue ya dari si Pola Orbis di tahun yang sama ya, antara market share, target market share dan juga market size. Kemudian kamu juga bikin ya satu slide halaman, yaitu Pola Orbis positioning in the competition landscape ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke memperlihatkan kamu bikin kayak dua matriks ya, sumbu X dan sumbu Y. Mau kamu bandingkan misalnya berdasarkan segmennya, misalnya segmen kelas atas dan segmen kelas bawah, atau misalnya ada pricingnya, pricing mahal dan pricing yang murah kayak gitu. Nah, si Pola Orbis ini itu posisinya ada di mana, kemudian para rivalnya, kompetitornya itu berada di mana. Itu nanti posisinya seperti kayak mapping di dalam percaturan di industri ini itu seperti apa. Kemudian di halaman ini nanti kamu akan membuat ya tabel SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga threat ya. Ini adalah membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal ya, posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor di industrinya. Faktor internal adalah strength, kekuatan dan kelemahan, weakness-nya seperti apa. Kemudian faktor eksternal yaitu opportunity dan threat, yaitu peluang dan ancamannya di industri ini tuh terhadap si bisnis seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kamu juga akan belajar membuat competitive advantage di dalam video yang setelah ini di dalam modul Know the Business itu. Nanti intinya akan ada saya ajarkan bagaimana metode menentukan competitive advantage ya. Setelah kamu tentukan 3 competitive advantage, nanti kamu masukkan ke dalam slide ini untuk dikumpulkan ya di folder yang sudah disediakan. Ini appendix bisa kamu kerjakan atau enggak, tapi sebagai latihan ya bisa kamu coba. Di bagian pertama appendix 1 ini, kamu nanti masukkan analisis supply and demand drivers. Apa aja driver yang menentukan dari sisi demand ya, dari sisi konsumen pembelian, dan juga dari sisi supply, yaitu para kompetitornya si perusahaan itu apakah mereka cukup sengit ya, ketat dalam menekan si perusahaan ini untuk menawarkan supply, atau cukup longgar si perusahaan ini cukup top players, cukup kuat untuk melawan para kompetitor lainnya. Dan di bagian appendix 2 ini terkait Porter's 5 Forces Analysis ya, ini masih berkaitan dengan faktor eksternal di dalam SWOT tadi ya. Ini kayak menjadi additional atau supporting analysis ya terkait faktor eksternal seperti misalnya dari sisi opportunity ataupun threats ya. Tapi biasanya kalau Porter's 5 Forces ini terkait threats, tapi dari 5 sisi, yaitu dari sisi pembeli, supplier, kemudian dari existing rivals ya atau kompetitors utama yang saat ini udah ada, kemudian dari kemungkinan adanya kompetitor baru yang masuk, dan juga produk alternatif kayak gitu. Oke, jika kamu misalnya sudah paham, bisa masuk ke video-video berikutnya di dalam modul ini dan juga menemukan bagaimana cara mengerjakan ya tugas-tugas ini. Kamu bisa mengikutinya sama persis atau kamu modifikasi. Kalau kamu masih bingung, nanti kamu bisa tanya saya di WhatsApp group ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. See you. Bye-bye.